Acara ini dipersembahkan oleh LP3I dan didukung oleh HIPMI. Hai pemirsa, udah hari Sabtu lagi nih. Itu tandanya saya Dini Andriani juga sudah siap selama 30 menit ke depan menemani hari Anda dengan sejumlah informasi menarik dari dunia bisnis yang sedang berkembang di Indonesia pada saat ini. Nah pemirsa pasti sudah tahu dong bahwa selama ini LP3I sudah bekerjasama dengan Entrepreneur TV. Nah pada kesempatan kali ini senang banget nih saya memiliki kesempatan untuk syuting di LP3I Pondok Gede. Nah buat Anda yang sudah penasaran kira-kira ada apa saja sih di segmen kali ini dia cuplikannya. Nah untuk segmen pembuka seperti biasa kita akan menghadiri liputan dari Who's to be the Young Entrepreneur Indonesia 2011. Ini dia liputannya. Wants to be the Young Entrepreneur Indonesia 2011 merupakan sebuah acara yang sangat baik sekali. Bagi saya pribadi, ini merupakan sebuah wadah untuk mengeskalasi level saya dari pengusaha pemula dan menuju ke pengusaha yang siap menggapai pasar global. Nah, rekan-rekan, saya tunggu rekan-rekan di Who Wants to be the Young Entrepreneur Indonesia 2011. Kegiatan Who Wants to be the Young Entrepreneur Indonesia 2011 adalah program yang sangat bagus dan pertama di Indonesia. Oleh karena itu, ayo gabung di kegiatan ini untuk menjadi pengusaha yang berdaya saing tinggi. Saya berbisnis di bidang agro, saya menggeluti bidang ini karena Indonesia adalah negara agraris yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Sebagai pengusaha muda wanita, saya melihat begitu banyak potensi kewirausahaan yang bisa dikembangkan di daerah. Namun karena terbatasnya akses informasi, wadah atau komunitas serta inspirasi yang menghalangi kemajuan perkembangan kewirausahaan di daerah, memicu saya untuk lebih fokus mengajak para pengusaha muda di daerah untuk bergabung dalam komunitas yang dapat membantu potensi kewirausahaannya menjadi lebih baik. Saya yakin dalam program HIPMI Who Wants to be the Young Entrepreneur Indonesia 2011, pengusaha muda daerah, khususnya pengusaha wanita, dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki, mempunyai jaringan atau networking yang dapat membantu perkembangan usaha mereka, sehingga menjadi pengusaha muda daerah yang tangguh dan mendunia. Indonesia mempunyai potensi yang sangat baik dan tidak kalah dengan yang ada di luar negeri. Oleh sebab itu, saya ingin menekankan bahwa Indonesia bukanlah sebagai negara pengguna saja, melainkan Indonesia negara yang membuat dan melakukan inovasi. Jadi dengan harapan yang sangat besar terhadap kegiatan Who Wants to be the Young Entrepreneur Indonesia 2011 ini, saya mengharapkan bahwa anak-anak bangsa ini dapat termotivasi dalam melakukan pengkaryaan dan inovasi terhadap produk-produk baik dalam bentuk barang maupun jasa. Ayo maju, pengusaha-pengusaha Indonesia. Mari kita ciptakan perekonomian Indonesia yang lebih kuat. Sesuai program pemerintah untuk mendorong tumbuhnya kewirausahaan nasional dan berpacu mengikuti persaingan global, kegiatan Who Wants to be the Young Entrepreneur Indonesia diharapkan mampu menumbuhkan inspirasi, inovasi, dan motivasi kepada seluruh pengusaha Indonesia untuk menjadi pengusaha dunia yang handal. Saya, Akasandra Putranto, menunggu Anda di Who Wants to be the Young Entrepreneur Indonesia 2011. Dengan tingkat GDP sebesar 6% dan peningkatan produksi sebesar 14,4% menunjukkan bahwa kita adalah market besar untuk dunia. Oleh karena itu, mari, siapa lagi kalau bukan Anda dan kita semua pengusaha muda yang dapat membangun negeri ini. Melalui program Who Wants to be the Young Entrepreneur Indonesia 2011, kita dapat menguak potensi dan menanam kewirausahaan serta membangkitkan kreativitas dan motivasi pengusaha muda dalam membangun Indonesia. Mari
Let's build the nation of our future. Let's build the global entrepreneur. Diawali dari seorang presenter juga penyiar radio, beralih menjadi seorang pengusaha spa juga ekspor aksesoris merupakan satu big leap untuk saya. Perubahan besar di mana saya bisa belajar untuk menjadikan satu kreativitas sehingga bisa berguna bagi masyarakat luas. Dan di acara Who Wants to be the Young Entrepreneur Indonesia 2011 merupakan acara yang harus diikuti oleh banyak sekali pengusaha. Karena di sini kita bisa mengencourage orang lain untuk bisa menjadi sebagai seorang pengusaha seperti kita. Kemudian untuk hal lain kita juga bisa belajar dari pengusaha lain yang lebih sukses daripada kita. So life is about 3C. Choice, chances, and change. So take a chance for your choice to change your life. Saya mulai usaha dari usia saya 17 tahun dengan memulai usaha kecil di bidang otomotif. Saya yakin melalui The Young Entrepreneur Indonesia 2011 akan hadir pengusaha muda yang siap menjadi pemimpin bangsa, menjadi inspirasi pengembangan ekonomi Indonesia, menjadi pengusaha muda yang berwawasan dunia. Saatnya bergabung bersama kami di The Young Entrepreneur Indonesia 2011. We build the global entrepreneur. Kerja. Mau kerja? LP3I dong. Yup, satu-satunya kampus dengan penempatan kerja terbanyak. Ya iyalah, LP3I gitu loh. Betul banget. Kalau mau kerja, ya LP3I. Yoi, kuliah nggak pakai lama, bisa cepet kerja. Pasti kerja, Rek. Ya, mereka ada di jalan sukses. Ayo ikut. LP3I selama 22 tahun ikut mencerdaskan bangsa, memiliki bimbingan belajar dan kursus yaitu LCC atau LP3I Course Center. Anda kini berkesempatan untuk memiliki franchise LCC yang tersedia dalam dua tipe A dan tipe B. Dapatkan bermacam keuntungan dengan menjadi pewaralaba atau pemegang franchise LCC. Mari bermitra dengan LCC. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Pemirsa, pada segmen LP3I kali ini, kita mau ngebahas nih para investor yang telah bekerja sama dengan LP3I. Nah, sekarang saya sudah berada di LP3I Pondok Gede untuk bertemu dengan salah seorang investor yang bernama Bapak Pung Parmadi. Yuk ikuti saya. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Halo Pak Pur, saya dengan Dini. Mari silakan ya. Oke. Lagi sibuk nih Pak Pur? Alhamdulillah diberi sibuk. Alhamdulillah. Apa nih yang membuat Pak Pur tertarik untuk memilih bisnis di bidang pendidikan? Yang pertama sesungguhnya adalah manfaat yang harus dibuat. Nah, manfaat ini ternyata kalau pendidikan itu mencerdaskan anak-anak. Betul. Sehingga dia akan mempunyai kemampuan untuk menciptakan sebuah keahlian, atau dia bisa mengerjakan sebuah keahlian sehingga dia berguna bagi masyarakat, bagi orang tuanya, ataupun bagi mungkin bangsa ini. LP3 ini mempunyai karakteristik yaitu kemampuan untuk memberikan ilmu sekaligus memberikan kesempatan untuk bekerja. Kadang-kadang sambil kuliah dia bisa kerja. Oke. Ya. Nah, berbicara soal LP3I tadi nih Pak ya. Apa nih alasannya memilih LP3I sebagai mitra untuk berbisnis? LP3I itu sebuah lembaga pendidikan yang bagus. Ya. Karena dengan mempunyai LP3I, kita juga mempunyai kesempatan untuk mempunyai amanah moral yang baik, agamanya yang baik. Sebenarnya sih ada satu pertanyaan lagi nih yang pengen saya tanyain. Tapi boleh nggak sih saya nih kira-kira sambil lihat-lihat ke dalam?
Oh, Saya pengen lihat labnya. Iya, boleh. Iya, Oke. silakan. Silakan, Gimana Mbak. di sana ya, Pak ya? Ah, Oke. Dari sini. Ini Mbak, ini salah satu. Apa nih? Lab apa nih? Lab komputer ya? Mbak, silakan masuk, Mbak. Ini lab. Oke. Lab komputer nih, Pak ya. Bapak, apa kabar? Ini ada tamu ini, Pak. Mau lihat Pak, aktivitas saya pembelajaran Dini. di sini. Ganggu sedikit nih Pak ya, mau lihat lab kelasnya. Oke, jadi terima ini kasih, Pak ya. lab komputer ya Pak ya? Ya, lab komputer, Mbak. Oke, berapa mahasiswa nih Pak di sini? Mahasiswa kapasitas di sini 25-26 lah kira-kira. Udah berapa lama sih nih Pak bekerja sama dengan LP3I? Saya sejak 2006 ya. Selama 5 tahun ini apa nih Pak manfaat yang sudah Bapak rasakan? Yang pertama saya senang melihat anak-anak pada lulus dan kerja itu. Kira-kira ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Pak atas Ya, waktunya. Sukses terima terus kasih. untuk LP3I dan sukses Ya. terus untuk Bapak. Ya, Oke. mudah-mudahan doakan kita sukses ya Mbak ya. Ya, Putra-putra terbaik bangsa ini. Oke. Ya. Nah, saat ini saya sudah berada di LCC Cabang Kelapa Gading untuk bertemu dengan Ibu Felicia. Mari ikuti saya. Halo, pagi. Selamat pagi, Ya. bisa dibantu? Ya, saya mau ketemu dengan Bu Felicia. Oh iya, mari silakan. Terima kasih. Halo, selamat pagi Bu Felicia. Lagi sibuk nih? Biasa. Nanti boleh ngobrol-ngobrol dikit ya? Boleh. Bu Felicia, saya tertarik sekali nih dengan Ibu Felicia berjoin dengan LP3I. Nah, saya jadi penasaran nih, di antara sekian banyaknya bisnis yang sedang berkembang di Indonesia pada saat ini, kenapa nih memilih bisnis di bidang pendidikan? Ya, karena sejak dulu saya suka dengan pendidikan dan kebetulan dari sejak kuliah saya memberikan les privat untuk anak SD, SMP, SMA. Kita lihat LP3I salah satunya memiliki LCC untuk bimbingan belajar. Itu udah pengalaman 20 tahun dan namanya dikenal luas. Dari pusat memberikan dukungan juga support pada kita cukup baik dan mereka juga mau mendengarkan masukan dari investornya. Kita ada bimbingan belajar untuk anak SD, SMP, SMA, semua pelajaran. Juga khusus untuk anak-anak dan dewasa, Inggris, Mandarin, Jepang, pajak dan accounting. Jadi pengen lihat-lihat nih Bu di kelasnya. Bisa? Yuk, silakan aku antar yuk. Ya. Yuk. Halo siang Pak Tobi. Halo siang anak-anak. Ya Pak Tobi, kenalin ini Dini dari Entrepreneur TV. Mau lihat kegiatan anak-anak. Berapa orang nih kapasitasnya? Ya 5-10 orang. 5-10 orang ya. Nah ini kalau ini Ya, paduannya ya? Iya betul. Oh, setiap anak akan dapat ini waktu mereka mendaftar. Kita ada free konsultasi. Misalnya mereka ambil les seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Selasa ada PR, ada ulangan. Mereka tinggal datang aja kapanpun kita bantu. Wah, oke banget. Nah, berarti nih pemirsa, buat Anda yang tinggal di Kelapa Gading dan sekitarnya, nggak salah nih kalau Anda memilih LCC Kelapa Gading sebagai sarana bimbingan belajar untuk anak-anak Anda. Tapi sebelumnya saya penasaran, katanya punya slogan nih LCC Kelapa Gading. Apa sih slogannya? Keren. Oke, belajar lagi ya. Thank you ya. Bye. Ya. Nah pemirsa, sekarang saya mau lanjutin perjalanan nih. Saya mau bertemu dengan Bapak Wingky, salah seorang investor bisnis college dari LP3I. Mas Wingky, kan katanya lagi sibuk banget nih. Jadi kita ngobrol-ngobrol sebentar nih ya. Oh iya betul. Mas Wingky ini kan sebagaimana kita tahu, Mas Wingky kan salah seorang dari anggota HIPMI Iya, yang betul. mempunyai juga bisnis di bidang lain. Iya. Nah ini kenapa nih? Saya tertarik kenapa bisa memilih bisnis di dunia pendidikan? Nah, pendidikan itu orang bilang tuh bisnis yang kalau bilang bisnis itu tanpa uang gitu, Pak. Karena apa? Kalau kita bicara bisnis lain selain pendidikan, ibarat kita bisnis kuliner, ibarat kita jadi kontraktor, artinya itu bisnis yang padat modal, saya bilang. Nah, kalau pendidikan